Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang pembahasan yang pertama, yakni pengertian prosedur dan rancangan pengelolaan kelas. Prosedur adalah sebuah rangkaian kegiatan yang berurutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan. Selanjutnya yakni pengertian rancangan. Rancangan pengelolaan kelas adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis dengan tujuan terciptanya kelas yang kondusif dan optimal. Prosedur pengelolaan kelas mengacu pada prosedur dimensi pencegahan atau preventif dan prosedur dimensi penyembuhan, yaitu kuratif. Prosedur dimensi pencegahan merupakan tindakan guru yang dilakukan sebelum muncul tingkah laku yang menyimpang oleh siswa dan mengganggu proses belajar mengajar. Prosedur dimensi penyembuhan atau kuratif adalah tindakan guru yang dilakukan sebagai bentuk respon untuk mengatasi tingkah laku peserta didik yang menyimpang atau mengganggu pembelajaran. Langkah-langkah proses pengelolaan kelas antara lain memahami hakikat, konsep, dan tujuan pengelolaan kelas. Selanjutnya, menentukan permasalahannya baik dari segi preventif atau kuratif. Mempertimbangkan hakikat anak yang memiliki tingkat pertumbuhan dan perkembangan sendiri, lalu memperhatikan kenyataan penyimpangan perilaku yang ada. Selanjutnya, menentukan permasalahan dari segi individu maupun kelompok, menyusun rancangan prosedur pengelolaan kelas dari segi preventif baik individual maupun kelompok, menjabarkan langkah-langkah kegiatan rancangan prosedur pengelolaan kelas, melaksanakan rancangan yang telah disusun di mana fungsi dan peranan guru sangat menentukan, dan yang terakhir yaitu melakukan monitoring untuk mengetahui sejauh mana hasil pemecahan masalah tersebut dilaksanakan dan ditaati atau telah terjadi perkembangan baru. Poin yang ketiga adalah strategi pengelolaan kelas. Strategi pengelolaan kelas adalah serangkaian cara-cara yang berisi tentang aktivitas atau kegiatan yang secara khusus dirancang dan disiapkan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada beberapa ragam strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, penyusunan lingkungan belajar, contohnya penataan bangku dalam kelas dan lain-lain. Yang kedua, cara pengajaran pendidik, contohnya, strategi pembelajaran secara menyeluruh seperti ceramah dan lain-lain. Yang ketiga, memberi motivasi dan mengatur perilaku siswa. Contohnya, membangkitkan minat belajar siswa dengan menggunakan metode atau variasi yang menarik. Penjelasan yang selanjutnya mengenai penerapan rancangan dan strategi pengelolaan kelas. Yang pertama, penerapan rancangan pengelolaan kelas. Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep dan tujuan pengelolaan kelas. Yang kedua, menentukan masalah preventif atau kuratif. Yang ketiga, memperhatikan siswa dan dengan perkembangan yang berbeda. Yang keempat, memperhatikan penyimpangan perilaku yang ada. Yang kelima, menentukan masalah individu atau kelompok. Yang keenam, menyusun rancangan prosedur pengelolaan kelas. Yang ke-7, menjabarkan rancangan prosedur pengelolaan kelas. Yang ke-8, melaksanakan rancangan pengelolaan kelas yang telah disusun. Yang ke-9, melakukan pengawasan sejauh mana hasil pemecahan masalah. Dan yang terakhir, mendapatkan feedback dari pelaksanaan dari hasil pengawasan. Yang terakhir adalah penerapan strategi pengelolaan kelas. Tahap yang pertama, pengorganisasian kelas. Yang kedua, kegiatan komunikasi. Yang ketiga, kegiatan monitoring. Dan yang terakhir, menyampaikan pembelajaran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.